Di lautan terbuka, kecepatan dan ukuran bukan satu-satunya penentu dominasi. Paus orca beroperasi sebagai pemburu sosial dengan koordinasi presisi. Ia bukan sekadar pemangsa besar, melainkan perancang strategi kolektif yang disesuaikan dengan jenis mangsa dan kondisi lingkungan. Tubuhnya dirancang untuk efisiensi hidrodinamika. Bentuk torpedo meminimalkan hambatan air, sementara sirip ekor horizontal menghasilkan dorongan kuat untuk akselerasi cepat. Namun kekuatan fisik hanya menjadi fondasi. Keunggulan sebenarnya terletak pada kerja tim. Kelompok orca mengembangkan teknik berburu berbeda tergantung populasi dan wilayah. Beberapa kelompok mengepung ikan dalam bola padat sebelum menyerang secara bergantian. Yang lain menciptakan gelombang terkoordinasi untuk menjatuhkan anjing laut dari bongkahan es. Pada kasus tertentu, mereka bahkan memaksa mangsa ke perairan dangkal untuk membatasi ruang gerak. Teknik ini tidak dilakukan secara acak. Setiap individu menempati posisi spesifik dalam formasi. Sinkronisasi muncul dari komunikasi akustik bawah air yang kompleks. Klik, siulan, dan panggilan berfrekuensi tertentu mengatur jarak dan waktu serangan. Tingkat keberhasilan perburuan meningkat karena koordinasi tersebut. Risiko cedera individu ditekan melalui distribusi peran yang jelas. Anak-anak tidak langsung berada di garis depan, tetapi mengamati dan belajar melalui partisipasi bertahap. Orca bukan sekadar predator besar. Ia adalah arsitek taktik berburu kolektif, di mana kecerdasan sosial menjadi komponen utama dalam mempertahankan posisi sebagai pemangsa puncak di lautan. Di bawah permukaan laut, jarak pandang terbatas. Cahaya meredup seiring kedalaman dan bentuk visual cepat menghilang dalam kolom air. Dalam kondisi seperti ini, suara menjadi medium utama navigasi dan koordinasi. Orca mengembangkan sistem komunikasi akustik yang sangat terstruktur. Setiap kelompok memiliki pola panggilan khas yang stabil dari waktu ke waktu. Pola ini bukan variasi acak, melainkan repertoar spesifik yang diwariskan secara sosial. Anak orca mempelajari dialek kelompoknya melalui paparan berulang sejak usia dini. Dengan demikian, identitas akustik berfungsi sebagai penanda keanggotaan. Selain panggilan sosial, orca menggunakan klik ekolokasi untuk mendeteksi objek dan mangsa. Gelombang suara dipancarkan dan pantulannya dianalisis untuk memperkirakan jarak, ukuran, dan pergerakan target. Resolusi sistem ini cukup untuk membedakan ikan dari mamalia laut lain dalam kondisi visibilitas rendah. Namun, komunikasi tidak selalu aktif. Pada situasi berburu tertentu, beberapa populasi mengurangi vokalisasi untuk menghindari deteksi oleh mangsa yang sensitif terhadap suara. Perubahan ini menunjukkan kemampuan menyesuaikan strategi komunikasi sesuai konteks. Struktur suara juga berperan dalam kohesi sosial. Panggilan kontak menjaga jarak antar anggota saat menyebar mencari mangsa. Sinyal tertentu mengordinasikan perubahan arah atau sinkronisasi penyelaman. Tanpa koordinasi akustik, formasi berburu tidak dapat dipertahankan secara konsisten. Sistem komunikasi ini tidak hanya mendukung perburuan, tetapi membentuk identitas kelompok yang berbeda antar populasi. Variasi repertoar menunjukkan bahwa transmisi budaya terjadi lintas generasi. Pada orca, suara bukan sekedar alat orientasi. Ia adalah fondasi organisasi sosial yang memungkinkan kerja kolektif berlangsung dalam ruang 3 dimensi yang luas dan dinamis. Berbeda dari banyak predator besar lain, struktur sosial orca bersifat matrilineal. Kelompok inti biasanya terdiri dari induk betina dewasa dan keturunannya, termasuk anak jantan yang telah mencapai ukuran maksimal, namun tetap tinggal bersama kelompok asal. Ikatan ini dapat bertahan sepanjang hidup individu. Betina tertua sering berperan sebagai pusat stabilitas. Ia menyimpan pengalaman lintas musim mengenai lokasi mangsa, rute migrasi, dan respons terhadap perubahan lingkungan. Dalam periode kelangkaan makanan, kelompok dengan betina senior menunjukkan tingkat kelangsungan hidup lebih tinggi dibanding yang kehilangan individu berpengalaman. Anak orca belajar melalui observasi dan imitasi.
Teknik berburu spesifik, seperti mengejar ikan di perairan sempit atau menyerang mamalia laut besar, tidak diwariskan melalui gen tunggal, melainkan melalui praktik sosial berulang. Proses ini menciptakan variasi perilaku antar populasi, meskipun secara genetik mereka masih satu spesies. Peran jantan berbeda dari pola dominasi klasik pada mamalia darat. Meski ukurannya lebih besar, jantan tidak memimpin struktur kelompok secara permanen. Stabilitas tetap berpusat pada garis keturunan betina. Interaksi reproduktif terjadi lintas kelompok, tetapi keanggotaan inti tetap mengikuti garis maternal. Struktur ini menghasilkan kohesi jangka panjang. Konflik internal relatif jarang karena hubungan kekerabatan yang kuat. Koordinasi berburu dan perlindungan anak berlangsung dalam unit sosial yang konsisten dari tahun ke tahun. Dengan sistem matriarkal tersebut, orka mempertahankan memori kolektif yang melampaui satu generasi. Informasi ekologis tidak hilang saat individu mati, melainkan diteruskan melalui hubungan keluarga yang stabil. Kekuatan orka tidak hanya berada pada ukuran tubuh atau kecepatan renang, tetapi pada jaringan sosial yang menjaga kontinuitas pengetahuan dalam lingkungan laut yang terus berubah. Meskipun secara taksonomi termasuk satu spesies, populasi orka di berbagai wilayah menunjukkan pola makan yang sangat berbeda. Sebagian kelompok berfokus hampir eksklusif pada ikan tertentu, seperti salmon. Kelompok lain secara rutin memangsa mamalia laut, termasuk anjing laut dan paus kecil. Perbedaan ini bukan sekedar preferensi sementara, melainkan strategi jangka panjang yang konsisten. Spesialisasi makan memengaruhi perilaku, struktur sosial, bahkan pola pergerakan. Kelompok pemakan ikan cenderung lebih vokal saat berburu karena mangsanya tidak memiliki sensitivitas pendengaran yang setara dengan mamalia laut. Sebaliknya, kelompok pemakan mamalia sering bergerak lebih senyap untuk menghindari deteksi. Perbedaan ini juga tercermin pada penggunaan ruang. Populasi tertentu mengikuti migrasi musiman ikan, sementara yang lain berpatroli di wilayah pesisir tempat mamalia laut berkumpul. Jalur jelajah dan waktu aktivitas menyesuaikan dengan dinamika mangsa utama. Dalam beberapa studi genetik, ditemukan bahwa ekotip berbeda jarang melakukan perkawinan silang meskipun wilayahnya tumpang tindih. Isolasi perilaku ini memperkuat perbedaan karakteristik antar kelompok. Identitas tidak hanya dibentuk oleh lingkungan, tetapi oleh tradisi berburu yang diwariskan. Spesialisasi membawa keuntungan efisiensi. Dengan fokus pada satu jenis mangsa, teknik dan koordinasi menjadi lebih presisi. Namun ketergantungan tinggi pada sumber daya tertentu juga menciptakan risiko jika populasi mangsa menurun drastis. Orka menunjukkan bagaimana variasi perilaku dapat membentuk subdivisi fungsional dalam satu spesies. Adaptasi ini bukan hasil perubahan morfologi besar, melainkan kombinasi strategi makan, kebiasaan sosial, dan transmisi budaya yang stabil antar generasi. Sebagai predator puncak, orka berada di ujung rantai makanan laut. Posisi ini membuatnya rentan terhadap akumulasi polutan. Senyawa kimia persisten seperti PCB dan logam berat dapat terakumulasi dalam jaringan lemak melalui proses biomagnifikasi. Individu dengan cadangan lemak tinggi menyimpan konsentrasi toksin yang dapat memengaruhi sistem imun dan reproduksi. Aktivitas perikanan komersial juga mengubah ketersediaan mangsa. Penurunan populasi ikan tertentu berdampak langsung pada kelompok yang sangat terspesialisasi. Ketika stok salmon menurun misalnya, populasi yang bergantung pada sumber tersebut menunjukkan penurunan tingkat kelahiran dan peningkatan mortalitas anak. Kebisingan bawah laut akibat lalu lintas kapal dan eksplorasi energi menambah tekanan lain. Sistem komunikasi akustik yang vital bagi koordinasi berburu dan kohesi sosial dapat terganggu oleh peningkatan intensitas suara latar. Gangguan ini tidak selalu terlihat, tetapi dapat mengurangi efisiensi pencarian mangsa dan meningkatkan stres fisiologis. Pada masa lalu,
Perburuan dan penangkapan untuk pertunjukan akuarium mengurangi populasi di beberapa wilayah. Meskipun praktik ini kini dibatasi atau dihentikan di banyak negara, dampak historisnya masih tercermin pada ukuran kelompok tertentu. Konservasi orca tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan ekosistem laut secara keseluruhan. Perlindungan individu saja tidak cukup jika rantai makanan dan kualitas habitat terus mengalami degradasi. Sebagai spesies dengan umur panjang dan reproduksi lambat, pemulihan populasi membutuhkan waktu lama setelah terjadi penurunan signifikan. Interaksi dengan manusia memperlihatkan bahwa dominasi ekologis tidak menjamin ketahanan terhadap perubahan antropogenik. Keberlanjutan orca bergantung pada stabilitas sistem laut yang lebih luas. Orca sering ditempatkan dalam kategori hewan dengan kapasitas kognitif tinggi. Otaknya besar relatif terhadap tubuh, dengan korteks yang berkembang dan sistem limbik yang kompleks. Struktur ini berkaitan dengan kemampuan pembelajaran sosial, memori jangka panjang, dan koordinasi kelompok yang presisi. Namun kecerdasan tidak berdiri sendiri. Ia berfungsi dalam konteks lingkungan yang menyediakan ruang jelajah luas, ketersediaan mangsa stabil, dan struktur sosial yang tidak terpecah. Tanpa faktor-faktor tersebut, potensi kognitif tidak dapat diwujudkan secara optimal. Kelompok orca dapat hidup selama beberapa dekade dengan komposisi anggota yang relatif konsisten. Stabilitas ini memungkinkan akumulasi pengalaman lintas generasi. Ketika betina senior meninggal atau populasi menurun akibat tekanan eksternal, kontinuitas pengetahuan ikut terganggu. Reproduksi berlangsung lambat. Interval kelahiran dapat mencapai beberapa tahun, dan anak membutuhkan perawatan intensif dalam jangka panjang. Strategi ini efektif dalam kondisi sumber daya memadai, tetapi membuat populasi sulit pulih ketika terjadi penurunan drastis. Sebagai predator puncak laut, orca menunjukkan integrasi antara kekuatan fisik, organisasi sosial, komunikasi akustik, dan transmisi budaya. Namun seluruh sistem tersebut tetap terikat pada batas ekologis yang nyata. Jika kualitas habitat menurun atau rantai makanan terganggu, ketahanan kolektifnya ikut teruji. Orca bukan sekedar simbol dominasi laut. Ia adalah contoh bagaimana kecerdasan sosial dan spesialisasi ekologis bekerja optimal hanya ketika sistem lingkungan yang menopangnya tetap berada dalam kondisi yang stabil.